wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Arif Muhammad Fauzi dalam pelajaran sejarah peminatan. Ya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara manusia dan sejarah. Mungkin kalian pernah dengar istilah sejarah, ya. Tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, mulai dari dunia pendidikan dasar, ya. Kita sudah diperkenalkan dengan namanya sejarah. Bahkan di acara-acara televisi pun kita sering mendengar atau sering menonton tentang film-film tentang sejarah, ya. Apabila kita cermati, sejarah tersebut selalu berbicara tentang peristiwa, ya, dan aktivitas manusia di masa lampau, ya, baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Selain itu, hal yang lebih menarik adalah cerita tersebut diceritakan oleh manusia pula. Demikian pula ada hubungan antara manusia dengan sejarah. Nah, bagaimana lebih jelasnya antara hubungan manusia dan sejarah? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Ya, ketika kita berbicara tentang manusia, ya, khususnya dalam perjalanan waktu di masa lampau, ya, berarti tidak dapat terlepas dari namanya sejarah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita berbicara tentang sejarah, ya, sudah pasti di dalamnya membahas tentang manusia, ya, dengan segala aktivitasnya. Ya. Aktivitas manusia di sini adalah aktivitas manusia yang bernilai penting, ya, dalam peristiwa masa lampau. Sehingga peristiwa masa lalu tersebut menjadi peristiwa yang berpengaruh kemudian menjadi sejarah. Manusia merupakan makhluk sosial, ya, sehingga manusia membutuhkan manusia yang lain, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, di sini kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, ketika kita makan, ya, kecil pasti membutuhkan orang tua kita. Ya, bahkan ketika kita berpakaian pun kita tidak bisa membuat sendiri. Pasti membutuhkan manusia yang lain untuk membuat pakaian ini. Ya. Ketika belajar pun tidak bisa sendiri. Ya. Sulit untuk mengerti kalau kita belajar sendiri. Membutuhkan orang lain untuk bisa belajar. Nah, itu manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Nah, hubungan kerjasama inilah, ya, hubungan kerjasama antar manusia inilah yang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing inilah yang membentuk nanti melahirkan sebuah peristiwa yang penting dan unik, ya. Dari sebuah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, inilah yang nanti membuat sebuah peristiwa sejarah, ya. Sebuah peristiwa yang sangat penting, ya. Peristiwa yang oleh manusia itu disebut dengan sejarah, ya. Manusia dan sejarah memiliki satu keterkaitan yang erat, ya. Tanpa sejarah, ya, patut dipertanyakan eksistensi dari manusia, ya, karena manusia itu pasti memiliki sejarah, ya, pasti memiliki masa lalu, ya. Kalau manusia tidak memiliki masa lalu, ini harus dipertanyakan apakah manusia ini hidup atau tidak, ya, karena manusia itu makhluk yang berpikir, ya, dan juga makhluk yang beraktivitas, ya. Dari aktivitas inilah yang nanti membuat sebuah peristiwa-peristiwa atau perilaku-perilaku dari manusia yang nanti membuat sejarah. Nah, jadi kalau manusia tidak punya sejarah, berarti dia meninggal dunia, gitu, atau dia mati. Sebaliknya, ya, ketika kita berbicara tentang manusia, berbicara tentang sejarah atau manusia, sejarah tanpa manusia itu hampa, ya, karena yang dibahas dalam sejarah adalah manusia. Nah, manusia. Ini alasannya sejarah tidak akan pernah ada apabila tidak ada manusia, dan manusia pun pasti mempunyai sejarah. Artinya sejarah hadir karena menceritakan manusia, ya, aktivitas manusia. Begitupun sejarah juga hadir karena disajikan oleh manusia. Nah,
Inilah hubungan antara sejarah dan manusia. Ya. Sejarah ada karena menceritakan manusia. Ya. Sejarah pun ada karena diceritakan oleh manusia. Artinya apa di sini? Ya. Artinya adalah sejarah yaitu membahas tentang aktivitas-aktivitas manusia di masa lampau. Ya. Dan sejarah juga ditulisnya oleh manusia. Artinya hubungan antara sejarah dan manusia ada dua. Ya. Satu, sejarah sebagai objek, ya, dan sejarah dan manusia itu ada dua hubungannya. Satu, ya, manusia sebagai objek sejarah. Yang kedua adalah manusia sebagai subjek sejarah. Objek yaitu yang diceritakan. Ya. Jadi sejarah menceritakan tentang kehidupan manusia di masa lampau. Nah, yang kedua sebagai subjek sejarah. Ya. Sejarah ada karena ditulis oleh manusia, oleh sejarawan kalau penulis sejarah. Ya. Itu hubungan antara manusia dan sejarah. Tidak akan terlepas satu sama lain. Nah, dalam sejarah manusianya bukan manusia yang saat ini yang kita bahas, ya, tapi manusia yang kita bahas adalah manusia yang hidup di masa lampau. Ya. Ketika kita membahas tentang manusia di masa lampau, kita pasti akan membutuhkan namanya bukti atau sumber-sumber sejarah. Ya. Ketika kita membahas sejarah, tidak akan terlepas dari buktinya, dari sumbernya. Ya. Karena karena sejarah dengan bahasa Indonesia berbeda. Ketika kita disuruh mengarang tentang cerita, kalau dalam bahasa Indonesia kita itu menceritakan hal-hal yang mungkin tidak terjadi. Tapi kalau dalam sejarah itu membahas tentang cerita-cerita manusia yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ya. Itu tentang hubungan antara manusia dan sejarah. Ya. Ada sangat berkaitan satu sama lain. Ya, termasuk diri kalian sendiri. Ya, diri kalian pasti memiliki masa lalunya. Ya. Pasti memiliki peristiwa yang sangat penting di masa lalu. Ya, masa lalu. Pasti sampai saat ini, ya, ada kejadian penting di pikiran kalian yang mungkin sulit untuk dilupakan. Nah, itulah sejarah. Ya. Sejarah adalah peristiwa penting di masa lalu yang berkesan, penting bagi kita dan berpengaruh. Ya. Dan diingat terus oleh manusia tersebut. Nah, itu sejarah. Jadi sejarah tidak membahas tentang semua peristiwa masa lalu, tapi yang hanya penting-pentingnya saja. Ya, pentingnya saja. Nah, sekarang, ya, setelah kalian mengetahui apa hubungan sejarah dan manusia, ya, mungkin ada tugas, ya, untuk pertemuan kali ini supaya kalian mengenal tentang masa lalu kalian, ya, juga mengerti tentang sejarah. Ya, pasti kalian memiliki peristiwa masa lalu yang sangat penting. Ya. Coba kalian pikirkan atau bayangkan peristiwa di masa lalu yang pernah kalian alami dan sampai saat ini diingat, terus sampai saat ini tidak bisa dilupakan, sampai saat ini kalian rasakan itu sangat penting, ya, bagi kalian dan berpengaruh bagi hidup kalian. Ya, satu peristiwa sejarah di masa lampau. Kalian pikirkan, setelah kalian bayangkan ceritanya, diingat-ingat kembali, kemudian sajikan dalam sebuah tulisan. Kalian tulis di buku catatan, ya, tentang masa lalu kalian, ya, masa lalu yang sangat penting menurut kalian. Satu peristiwa saja, ya, yang menurut kalian penting, tulis di buku catatan, nanti dikumpulkan di Google Classroom sesuai dengan kode yang telah dibuat oleh Bapak di website, ya. Itu tugasnya menulis tentang peristiwa masa lalu yang sangat penting yang pernah dialami oleh kalian. Ya. Ingat, ya, yang sangat penting, berpengaruh bagi hidup kalian. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Bapak tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Terus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah hidup kita menjadi lebih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.